Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan bapakmu, Bapak Muntakin. Kita bersama akan belajar tentang sejarah hidup dan kepribadian pendiri Muhammadiyah. Kita semuanya sudah tidak asing lagi bahwa pendiri Muhammadiyah adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa kecil bernama Muhammad Darwis yang lahir dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dengan Siti Aminah. Kemudian setelah kepulangannya dari Mekah melaksanakan ibadah haji dan mencari ilmu di sana, barulah diganti dengan menjadi nama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah. Nah, Siti Walidah ini kemudian disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah melahirkan 6 putra. Yang pertama adalah Joanna, yang kedua adalah Sirot, yang ketiga adalah Siti Busro, yang keempat adalah Siti Aisyah, yang kelima adalah Irfan, dan yang keenam adalah Siti Zuharoh. Kemudian kita akan masuk kepada kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah mencintai ilmu pengetahuan, ya. Sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada masa kecil sudah mahir baca Al-Quran dan khatam pada usia 7 tahun. 7 tahun sudah khatam Al-Quran. Kemudian belajar kepada Kiai Haji Muhsin, Kiai Haji Soleh, bahkan keluar dari Yogyakarta nyantri di Semarang bersama Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Kemudian belajar lagi ke Mekah bersama Muhammad Khotib Al-Minangkabawi. Ini belajarnya begitu sangat luar biasa. Istilahnya kalau sekarang sampai ke luar negeri. Nah, ini bukti bahwa cinta dengan ilmu pengetahuan. Maka ini menjadi semangat kita semuanya. Belajar itu hanya kalau bisa jangan hanya di dalam negeri, kalau bisa sampai ke luar negeri. Sehingga pengalamannya luas, wawasannya luas, menjadi orang yang bijaksana insya Allah. Kemudian suka berderma dan menolong sesama. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berderma menolong sesama insya Allah bisa dilacak dalam sejarahnya. Contohnya pada tahun 1921 di siang-siang hari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah memukul pentungan dengan semangatnya, dong begitu. Sehingga masyarakat tuh terkaget-kaget, kenapa ini Kiai jam segini kok memukul kentongan. Kemudian berbondong-bondong ke rumah menanyakan hal itu, sehingga kemudian Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menggaji guru-guru Muhammadiyah itu kurang, maka menyampaikan keinginannya akan menjual perabotan rumahnya, ada meja kursi semuanya akan dijual hanya untuk kepentingan membayar guru-guru Muhammadiyah tadi. Nah, tapi unik juga masyarakat itu tahu apa yang dimau Ahmad Dahlan. Uang yang sudah terkumpul untuk membeli perabotan tadi, kemudian perabotan tadi ditinggal lagi. Nah, sehingga Ahmad Dahlan bisa menggaji guru-guru Muhammadiyah bahkan lebih, sehingga bisa digunakan untuk berikutnya. Sehingga Ahmad Dahlan ini juga terlihat bisa dibilang bisa mengedukasi masyarakat untuk berderma dan menolong sesama. Kemudian yang ketiga adalah suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah yang jelek. Itu di Muhammadiyah itu yang dijauhi itu ada istilah TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul itu adalah mempercayai dapat musibah atau anugerah itu ketika tertimpa sesuatu. Misalnya ketika ada orang jalan gini, kemudian ada cicak jauh telepon gitu. Nah, itu ternyata dipikir, wah
akan musibah. Mengendarai motor, nabrak kucing, itu akan petanda musibah. Kedatangan kupu-kupu akan dapat tamu, nah itu namanya tahayul. Kemudian bid'ah. Bid'ah itu mengada-adakan hal agama yang baru. Jadi ada ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasulullah kemudian dikerjakan, itu namanya bid'ah. Tapi Rasulullah sudah memberi warning kepada kita, kalau hal urusan dunia itu disilahkan dikembangkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Misalnya sekarang ini pada masa COVID, kita pelajarannya dengan teknologi virtual, ini boleh. Zaman Nabi belum ada sendok, kita makan sekarang ini dengan menggunakan sendok, boleh. Asal sendoknya juga harus sesuai. Misalnya makan soto, ya sendoknya sendok yang besar itu namanya sendok bebek. Jangan makan soto pakai sendok garpu, nggak akan selesai, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bid'ah sudah khurafat. Khurafat adalah apa? Mempercayai sesuatu juga tidak ada dasarnya. Misalnya percaya dengan benda-benda tertentu, batu, keris, atau akik. Kita punya akik boleh, tapi hanya untuk hiasan. Punya keris boleh, tapi untuk hiasan, tapi tidak didasarkan bahwa dengan saya punya akik, saya hidupnya jadi kaya. Dengan saya punya keris, hidup saya bahagia. Itu namanya khurafat. Ini harus ditinggalkan. Kita harus yakin bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, nikmati, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Somad. Allah adalah tempat bergantung. Jadi semuanya bergantung kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Jika di Muhammadiyah itu terkenal ayat yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian ada ini pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita semua sudah familiar sangat tahu di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Beberapa hari lalu itu ada postingan yang sangat viral. Itu ada seseorang yang tanya, berapa toh gaji pengurus Muhammadiyah? Ternyata pengurus Muhammadiyah dari ranting sampai pusat itu tidak ada yang dibayar sedikit pun. Itu yang di organisasi. Jadi ketika di organisasi Muhammadiyah, ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang itu tidak ada yang digaji. Itu di organisasi. Tapi kalau di amal usaha, sekolah yang jadi guru, kemudian dokter di rumah sakit, dosen di universitas, itu akan diberi honor sesuai tupoksinya. Nah, seperti itu keindahannya di Muhammadiyah. Maka mari kita semuanya berusaha menjadi orang yang mendakwahkan Islam lewat Muhammadiyah ini dengan ikhlas, tulus, mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang Pak Takin dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.